Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciruas yang Bapak banggakan. Baiklah, pada pertemuan minggu yang ke-7 ini kita akan melanjutkan membahas tentang sel elektrokimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang deret volta dan kereaktifan logam. Pada minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang sel volta, bahwa dalam sel volta adalah energi listrik yang dihasilkan dari reaksi redoks spontan. Syarat reaksi redoks bisa berlangsung secara spontan kalau N0 reduksi lebih besar dibandingkan dengan N0 dari yang mengalami oksidasi. Atau dengan kata lain, nilai SL-nya adalah positif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang deret volta. Namun sebelum kita bahas deret volta, harus kalian ketahui dulu tentang kekuatan relatif reduktor dan oksidator. Ya, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Berdasarkan persamaan reaksi redoks spontan, bahwa sel volta bisa berlangsung jika N0 katoda lebih besar daripada N0 anoda. Atau dengan kata lain, nilai SL-nya positif. Makin besar nilai N0 reduksi, maka makin besar kecenderungan untuk mengalami reduksi terjadi. Atau dengan kata lain, sifat oksidator makin kuat. Dan sebaliknya, sifat reduktornya makin lemah. Sebaliknya juga, makin kecil nilai N0 reduksi, ya, maka makin besar kecenderungannya mengalami reaksi oksidasi. Atau dengan kata lain, sifat reduktornya makin kuat. Sebaliknya, sifat oksidatornya semakin lemah. Untuk beberapa reaksi reduksi berikut, misalnya Cu plus 2 tambah 2 elektron menghasilkan Cu, nilai N0-nya adalah plus 0,34, H plus menjadi H2, nilai N0-nya adalah 0, dan Zn plus 2 menjadi Zn, nilai N0-nya min 0,76. Kalau kita lihat urutan nilai N0-nya dari Cu ke Zn, maka Zn paling kecil, kemudian H baru Cu. Nah, dengan kata lain, urutan kekuatan oksidatornya atau kemampuan mengalami reduksinya, maka Cu plus 2 lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan H plus dibandingkan dengan Zn plus 2. Karena N0 Cu lebih besar dari H plus, lebih besar dari Zn. Sebaliknya, urutan kekuatan reduktor atau kemampuan mengalami reaksi oksidasi, maka Zn lebih kuat dibandingkan dengan H2 dibandingkan dengan Cu. Ya, karena N0Zn lebih kecil dari H2, lebih kecil dari Cu. Kita perhatikan data potensial elektroda standar berikut. Ini adalah sebagian saja ya sampel dari data potensial standar. Lebih lengkapnya bisa kamu lihat di buku paket. Nah, kita lihat nilai ERET-nya atau potensial reduksi standarnya itu dari atas ke bawah makin kecil, bukan? Ya. Kita lihat di atas plus 2,87, paling bawah adalah min 3,05. Artinya makin ke bawah nilai potensial reduksi standarnya makin kecil. Nah, sehingga semakin kecil nilai N0 standarnya, maka kekuatan reduktornya semakin bertambah. Artinya reaksi semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Sebaliknya dari bawah ke atas N0-nya makin besar sehingga sifat oksidatornya semakin bertambah. Atau dari bawah ke atas semakin mudah mengalami reaksi reduksi.
Yang kata lain, F2 paling atas artinya oksidator paling kuat atau paling mudah mengalami reduksi dibandingkan dengan yang lain. Sebaliknya, Li paling bawah, maka Li paling mudah mengalami oksidasi, ya, atau reaksi reduksinya paling sulit terjadi. Atau dengan kata lain, reduktornya paling kuat. Sekarang coba perhatikan susunan kation-kation unsur berikut. Nah, urutan dari ion-ion berdasarkan peningkatan nilai potensial elektroda standar atau kecenderungan mengalami reduksi, maka inilah yang disebut dengan deret volta. Ya, dimana kita lihat dari kiri ke kanan itu mempunyai nilai potensial reduksi makin besar. Artinya Li yang mempunyai potensial reduksi paling kecil, AU plus 3 mempunyai potensial reduksi paling besar. Jadi susunan potensial reduksi paling kecil ke potensial reduksi paling besar, maka itu yang disebut dengan deret volta. Dan kamu lihat, ini yang paling tengah adalah H+. Kenapa H+ ini dibedakan? Karena kita tahu tadi di atas bahwa E0 dari H+ berapa ya? Coba perhatikan tabel tadi. Nah, E0 H+ adalah 0,0. Ya. Jadi 0,0. Nah, unsur yang berada di kanannya maka dia mempunyai bilog positif, dan unsur yang berada sebelah kiri maka mempunyai bilog negatif atau lebih kecil dari 0. Ya. Jadi deret volta disusun dari atas ke bawah kalau dari nilai N0-nya. Jadi dari kiri ke kanan, ya, makin besar N0-nya. Kalau dari data SL tadi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Jadi ini paling bawah dan AU ini paling atas. H+ berada paling tengah atau mempunyai N0-nya adalah 0. Ya, silakan dihafal deret volta supaya kalian bisa menyelesaikan soal-soal tanpa harus mengetahui nilai N0-nya. Contoh, mengacu pada deret volta, manakah dari reaksi-reaksi berikut yang berlangsung secara spontan? Pertama, Al dengan Cu. Coba masih ingat lagi deret volta tadi. Pada deret volta, Al itu terletak sebelah kiri dari hidrogen. Ya, Cu itu berada sebelah kanan. Dengan arti kata, Al itu berada sebelah kiri dari Cu. Ya. Nah, di sini unsur yang sebelah kiri itu paling mudah mengalami reaksi oksidasi, sedangkan unsur sebelah kanan cenderung mengalami reaksi reduksi. Gitu. Ag itu terletak sebelah kanan Zn. Kalau L sebelah kiri Cu, Ag sebelah kanan Zn. Nah, mana di antara dua reaksi ini yang berlangsung secara spontan? Perlu kalian ketahui dulu bahwa dalam deret volta makin ke kanan ion logam makin mudah tereduksi atau mengalami reduksi. Sebaliknya makin ke kiri logam makin mudah mengalami oksidasi. Ya, makin ke kanan ion logamnya akan makin mudah mengalami reduksi, ya. Sedangkan makin ke kiri logamnya makin mudah mengalami oksidasi. Jadi yang mengalami oksidasi adalah logamnya, yang mengalami reduksi adalah ion logam. Reaksi redoks bisa terjadi secara spontan jika ion logam sebelah kanan direaksikan dengan logam sebelah kiri. Ion logam sebelah kanan direaksikan dengan logam sebelah kiri. Jadi kita lihat. Nah, Al dengan Cu. Apakah benar ion Cu plus 2 ya di sebelah kanan Al? Benar ya.
Logam Cu sebelah kanan Al, berarti ion logam Cu berada sebelah kanan Al. Nah, berarti memenuhi syarat ini ya. Ion logam kanan direaksikan logam sebelah kiri. Ini ion logam Cu adalah sebelah kanan Al. Berarti ion logam sebelah kanan direaksikan dengan unsur logam sebelah kiri. Berarti ini reaksinya bisa berlangsung spontan. Ya, sedangkan Ag dengan Zn, Ag adalah sebelah kanan dari Zn. Jadi ion logam Zn tidak sebelah kanan Ag, tetapi sebelah kiri. Sehingga ini reaksinya tidak akan berlangsung secara spontan. Jadi kesimpulannya reaksi 1 berlangsung spontan, reaksi 2 tidak berlangsung secara spontan. Penulisan reaksi redoks spontan. Data N0 dapat digunakan untuk meramalkan reaksi berlangsung secara spontan atau tidak. Contoh, dalam reaksi Zn solid tambah Cu plus 2 menghasilkan Zn plus 2 tambah Cu. Nah, seandainya reaksi ini bolak-balik, kira-kira ke arah mana reaksi yang bisa berlangsung secara spontan? Kita tahu, Zn terletak sebelah kiri Cu. Ya. Atau Cu sebelah kanan Zn. Dalam reaksi tersebut, dapat disebutkan bahwa Zn dan Cu atau logam Zn dan logam Cu adalah sama-sama zat pereduksi. Artinya berperan sebagai reduktor atau zat yang mudah mengalami kecenderungan mengalami reaksi oksidasi. Zn2+ ditambah dan Cu2+ adalah zat pengoksidasi, berperan sebagai oksidator. Ya. Kita lihat mana dari antara Zn dan Cu yang mudah mengalami oksidasi. Ya. Karena Zn terletak sebelah kiri dari Cu, berarti Zn lebih mudah mengalami oksidasi. Reduktor dan oksidator yang lebih kuat bereaksi secara spontan, menghasilkan oksidator dan reduktor lebih lemah. Reduktor kuat, N0-nya lebih negatif. Ya. Oksidator kuat, maka N0-nya lebih positif. Artinya kalau N0-nya lebih negatif, dia lebih cenderung mengalami oksidasi. Kalau N0-nya lebih positif, dia cenderung mengalami reaksi reduksi. Berdasarkan data potensial, kita lihat Cu berada di atas Zn. Artinya Zn adalah oksidator kuat dibandingkan dengan Cu, karena makin ke bawah sifat oksidator logamnya semakin kuat. Sedangkan sebaliknya Cu2+ ini adalah reduktor yang lebih kuat dibandingkan dengan Zn, karena Cu+2 berada sebelah atas Zn. Makin ke atas sifat reduktor oksidatornya semakin kuat atau semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Jadi kalau begitu terjadi reaksi antara oksidator kuat dengan reduktor kuat. Oksidator kuat dengan reduktor kuat. Reduktor kuat dengan oksidator kuat. Berarti reaksi ke kanan bisa terjadi. Kalau sebaliknya berarti oksidator lemah dengan reduktor lemah, tidak akan terjadi. Ya, jadi reaksi bisa terjadi kalau reduktor kuat atau zat yang mudah mengalami oksidasi dengan oksidator kuat atau dengan ion yang mudah mengalami reduksi. Sebaliknya tidak bisa terjadi. Contoh, reaksi manakah yang berlangsung spontan antara Li Cu+2 ya menghasilkan Li plus tambah Cu. Yang kedua Ag dengan Fe+2 menghasilkan Ag plus tambah Fe. Kita lihat reaksi yang pertama. Li ya karena paling bawah berarti dia adalah reduktor kuat. Sedangkan Cu+2 berada lebih atas dibandingkan dengan Li plus, ya, maka Cu+2 disebut dengan oksidator kuat.
Nah, kalau gitu Li dengan CO+ bisa berlangsung secara spontan karena reduktor kuat bereaksi dengan oksidator kuat. Sebaliknya, Ag dengan Fe+2. Ag berada sebelah kanan dari Fe, atau sebelah atas dari Fe. Berarti sifat reduktor dari Ag berarti lebih lemah dibandingkan dengan Fe. Ya. Sebaliknya Fe+2 sifat oksidatornya lebih lemah dibandingkan dengan Ag. Ya, karena Fe+2 di bawah Ag. Berarti pada reaksi yang kedua terjadi reaksi antara reduktor lemah dengan oksidator lemah. Maka reaksi tidak berlangsung secara spontan. Sekarang kereaktifan logam. Logam yang dapat bereaksi dengan asam menghasilkan gas H2. Ya. Syaratnya untuk mengetahui logam dapat bereaksi dengan H+ dari asam. Ya. Pertama, tuliskan dulu reaksi oksidasi logam tersebut. Kemudian digabungkan dengan reaksi reduksi dengan H+. Kita tahu bahwa reaksi reduksi H+ ya adalah NO-nya adalah 0. Nah, sekarang hitung SL-nya. Jika SL-nya bernilai positif, berarti logam tersebut bereaksi dengan asam menghasilkan H2. Contoh, apakah besi dapat bereaksi dengan asam menghasilkan gas hidrogen? Kita tahu besi nilai NO-nya adalah min 0,44. Ya, kalau dijadikan reaksi reduksi berarti Fe menghasilkan Fe+2 tambah 2 elektron, maka NO-nya ya menjadi plus 0,44. Karena NO oksidasi adalah min NO reduksi. Ya. NO reduksi Fe adalah min 0,44, berarti NO-nya oksidasinya adalah plus 0,44. Sedangkan NO reduksi dari H+ adalah 0,00. Kenapa H+ yang mengalami reduksi? Karena NO-H+ lebih besar daripada NO-Fe. Kita tahu H+0, Fe itu min 0,44. Berarti Fe yang akan mengalami oksidasi, H+ yang mengalami reduksi. Ya. Sehingga reaksi reduknya adalah Fe tambah 2+ menghasilkan Fe 2+ tambah H2. Kalau kita lihat dari nilai potensial SL-nya, maka nilai SL adalah N0 dari sel yang lebih positif dikurang N0 dari sel yang lebih negatif. Yang lebih positif berarti yang 0 atau hidrogen. Maka 0,00 dikurang min 0,44, maka nilainya adalah plus 0,44. Berarti reaksi antara Fe dengan H+ bisa terjadi sehingga Fe-nya larut dan dihasilkan gas H2. Logam yang dapat menggantikan logam lain pada garamnya. Logam yang lebih mudah teroksidasi atau nilai NO-nya lebih negatif dapat menggantikan ion logam dari garamnya. Dalam reaksi redoks, logam yang pengganti itu disebut sebagai reduktor atau zat yang mengalami oksidasi. Sedangkan ion logam yang akan digantikan pada garam itu berperan sebagai oksidator atau zat yang mengalami reduksi. Contohnya Zn. Apakah Zn bisa menggantikan posisi Cu pada CuCl2? Kita tahu Zn berada sebelah kiri dari Cu. Berarti Zn bisa mengalami oksidasi, ya, lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan dengan Cu. Dan juga apakah Fe bisa menggantikan Ag? Kita tahu NOAg lebih besar dari Fe. Oke, Zn dan Fe itulah sebagai reduktor atau yang akan mengalami oksidasi. Co+2 dan Fe+2 sebagai oksidator atau zat yang mengalami reduksi. Zn menggantikan ion Co+2 dalam CuCl2 menjadi ZnCl2. Fe menggantikan ion Ag dalam AgNO3 ya, menjadi FeNO3 dua kali.
Contoh, logam Al dapat menggantikan ion Zn. Ya, artinya dapat bereaksi dengan ion Zn plus 2. Ion Fe plus 2 dari lautannya. Dan logam Zn dapat menggantikan ion Fe dalam lautannya. Jadi ini soal ya, Al dapat menggantikan ion Zn dan ion Fe dalam lautannya, dan Zn dapat menggantikan ion Fe dalam lautannya. Urutkan nilai NO dari ketiga reaksi dari ketiga zat di atas. Ya. Apa yang berperan sebagai reduktor kuat dan apa yang berperan sebagai oksidator terkuat. Ya. Kita lihat Al dengan Zn, ya, Al dengan Zn plus 2 menghasilkan Al plus 3 tambah Zn. Nah, begitu juga Al dengan Fe plus 2 menghasilkan Al plus 3 tambah Fe. Reaksi ini bisa terjadi. Berarti kalau reaksi ini bisa terjadi, berarti NaOH pasti lebih kecil dari Zn. Karena yang akan bisa menggantikan ion logam adalah logam yang nilai NO-nya lebih negatif. Berarti kesimpulannya di sini adalah Al. NO dari Al lebih kecil dari NO dari Zn. Nah, sebaliknya juga, begitu juga dengan Al dengan Fe. Karena Al bisa menggantikan Fe plus 2, berarti otomatis N0 dari Al plus 3 ya, menjadi Al lebih kecil dari N0 Fe plus 2 menjadi Fe. Nah, bagaimana dengan Zn dengan Fe? Di situ dikatakan Zn bisa menggantikan Fe. Berarti dengan kata lain N0 dari Zn lebih kecil dari Fe. Ya, jadi kesimpulannya NOAL lebih kecil dari Zn dan NOZN lebih kecil daripada Fe. Maka dapat diurutkan potensial standarnya adalah NOAL lebih kecil dari NOZN lebih kecil dari NOFE. Ya, atau kekuatan dari reduktornya berarti Al lebih kecil dari Zn lebih kecil dari Fe. Atau dengan kata lain, sifat reduktor Fe paling tinggi dibandingkan ya Al dan Zn. Atau dengan arti kata ya, salah ini ya, berarti ya kekuatan oksidator F. Kekuatan oksidator berarti Al lebih kecil dari Zn lebih kecil dari Fe. Sedangkan kekuatan oksidator atau kemampuan mengalami reduksi Fe plus 2 lebih kecil dari Zn plus 2 lebih kecil dari Al plus 3. Kebalik ini ya. Harusnya kekuatan reduktor yang paling kuat adalah Al lebih besar dari Zn lebih besar dari Fe. Sedangkan kekuatan oksidator ya Fe plus 2 lebih besar dari Zn plus 2 lebih besar dari Al plus 3. Maaf ya, ini kembali. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini ya untuk deret volta dan kereaktifan logam. Semoga kalian bisa memahami. Ya, silakan dirangkum dan dicermati video ini, dan nanti untuk membuktikan kalian sudah menguasai, kalian bisa mengerjakan soal yang ada di psikologi. Cukupin pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.